Halo para penggemar fisika, selamat berjumpa kembali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai induksi magnet toroida. Yang dimaksud dengan toroida itu apa sih sebenarnya? Toroida itu adalah kumparan yang dibentuk menyerupai lingkaran, seperti pada gambar itu ya. Kalau misalkan saya memiliki toroida dengan jari-jari A, ini disebut sebagai jari-jari efektif. Terus kemudian ini saya kasih arus toroida ini, maka arus itu akan mengalir dalam toroida dan itu akan menyebabkan adanya induksi magnet di sumbu toroida. Garis yang putus-putus itu ya, ini sumbu toroida. Makanya A nanti juga disebut sebagai jari-jari sumbu. Kalau kita ditanya berapa besarnya induksi magnet di sumbu toroida, itu bisa dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0 IN per 2 PA. Nah, kalau Anda penasaran dengan rumus ini dari mana asalnya, saya sudah buktikan. Lihat video saya sebelum materi ini. Langsung aja masuk ke playlist induksi magnet. Nanti Anda akan menemukan bukti dari rumus ini ya. Mu 0 IN per 2 PA. B itu adalah induksi magnet di sumbu ya, di sumbu toroida. Ini satuannya jelas Tesla ya. Kalau mu 0 dari dulu ya ini 4P kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter permeabilitas magnet ruang hampa atau udara. Kalau itu adalah arus yang mengalir dalam toroida, N itu adalah jumlah lilitan dari toroida. Sedangkan P ya sejak kita SD 3,14 atau 22/7 ya. Kalau A itu disebut sebagai jari-jari efektif toroida. Nah, ini satuannya jelas apa ya? Jelas meter satuannya ya. Nah, terus kemudian kadang-kadang dalam soal itu jari-jari efektif itu nggak diketahui secara langsung. Oleh sebab itu kita harus mencari jari-jari efektif atau jari-jari sumbu atau jari-jari rata-rata dari toroida ini dengan menggunakan jari-jari dalam dan luar. Nah, jari-jari efektif itu adalah separuh dari penjumlahan jari-jari dalam dan luar. Jadi A1 itu adalah jari-jari dalam toroida. Satuannya meter, kalau A2 jari-jari luar toroida. Satuannya adalah meter. Untuk menentukan arah induksi magnet di sumbu toroida itu bagaimana caranya? Karena ini arusnya memutar, maka kita remas toroidanya sesuai dengan putaran arus. Jadi kita remas begini, kita remas. 4 jari meremas menunjukkan putaran arus, sedangkan ibu jari ini akan menunjukkan arah induksi pada suatu titik di sumbu toroida. Jadi kalau kita gambar garis gaya magnetnya, dia akan memutar ke sana seperti ini. Garis gaya magnetnya ya, bukan arah medan magnet, tapi arah garis gayanya. Nah, sedangkan di suatu titik, anggap aja misalnya titik di sini. Nah, titik di sini. Itu arah induksinya kemana ya? Nah, arah induksi magnet selalu menyinggung lintasan. Jadi kalau kita gambar di titik ini misalnya, katakanlah titik ini adalah titik S, maka arahnya seperti ini. Dia akan menyinggung lintasan di titik itu. Seperti itu cara menentukan arah induksi magnet pada sumbu toroida. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, ini ada toroida yang berjari-jari 10 cm dialir arus 2 ampere sehingga di sumbunya timbul induksi magnet sebesar 0,4 militesla. Hitunglah jumlah lilitan toroida tersebut. Nah, kita bisa menjawab dengan mudah soal ini. Ini adalah soal yang paling mudah di dunia ya. Kita tahu ini jari-jari efektif dari toroida. Ini satu-satunya jari-jari, berarti jari-jari efektif ya. 10 cm atau 0,1 meter. Arusnya sudah diketahui 2 ampere, sehingga di sumbunya timbul induksi magnet sebesar B-nya adalah 0,4 militesla atau 4 kali 10 pangkat min 4 tesla. Ingat, mili itu 10 pangkat min 3 ya. Jadinya ini 10 pangkat min 4.
Hitunglah jumlah lilitan toroida. Berarti kita ditanya N-nya ini. Nah, kita tahu rumus toroida tadi apa? Mu 0 I N per 2 pi A. Ya, kita tinggal memasukkan aja ke sini. 4 kali 10 pangkat min 4. Mu 0-nya pasti 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya 2, N-nya ditanyakan. 2 pi jari-jarinya adalah 0,1. Ayo kita hitung berapa ini. N sama dengan, ayo dicoret aja ini. Kita pesta coret, coret ya. Dicoret, coret semua, coret ya, coret semua ya. Jadi kalau begitu ini dikalikan 10 pangkat min 4 kali 0,1. 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 7. Berarti kalau begitu dapatnya adalah 100. Itulah jumlah lilitannya. Contoh soal nomor 2, ini ada toroida memiliki jari-jari dalam dan luar masing-masing 4 cm dan 6 cm. Sedangkan jumlah lilitan toroida 80 dan dialiri arus listrik 5 ampere. Hitung induksi magnet di sumbu toroida. Ini pun soal yang gampang menjawabnya ya. Tidak usah sedih ya. Jadi kita lihat sini jari-jari dalam adalah 4 cm, jari-jari luar 6 cm. Kemudian jumlah lilitannya pun sudah diketahui 80, arusnya 5 ampere. Yang ditanyakan induksi magnet di sumbu toroida. Kita menggunakan jari-jari efektif kan tadi rumusnya. Oleh sebab itu jari-jari efektif kita hitung dulu. Separuh dari jari-jari dalam ditambah luar. Jadi ini setengah. Ini dijumlahkan kan 10 ya. Jadi kalau begitu 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, langsung aja kita masuk. B itu mu 0 I N berapa? 2 pi A. Ayo kita masuk. Ya, seperti itu. Mu 0-nya selalu tetap itu ya. Kalau I-nya 5, N-nya 80. Dibagi 2 pi A-nya itu adalah 5 ini ya. 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita mulai pesta coret ya. Jadi ini coret, coret. Nah, di 5-nya juga bisa dicoret. Jadi kalau begitu ini hasilnya berapa ya? Ini kan 2 ya. 2 dikalikan 8, 16. 16 ini naik ke atas 1000. Berarti kan 10 pangkat min 4 Tesla. Boleh saya tulis gini, 1,6, 10 pangkat min 3 Tesla. Boleh kan ya? Ini sama aja dengan 1,6 mili Tesla. It's very easy problem. Nomor 3, ini ada toroida memiliki jumlah lilitan 400 dan dialiri arus 0,2 ampere. Jari-jari efektifnya adalah 20 cm. Sedangkan di sebelahnya ada kawat lurus sangat panjang. Ini lurus sangat panjang. Nah, diketahui jaraknya terhadap titik S pada sumbu toroida. Titik S itu terletak pada sumbu. Kawat yang panjang ini jaraknya 5 cm dari titik S. Yang ditanyakan adalah berapa induksi magnet di titik S. Jadi ini yang ditanyakan. Nah, caranya harus kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik S yang disebabkan oleh arus I1 dan I2. Nah, kalau kita lacak arus I1 di toroida itu muternya ke sana. Jadi kalau kita remas, arah induksi magnet di sepanjang sumbunya itu akan menyinggung lintasan. Kalau yang garis titik-titik memutar, ini adalah arah garis gaya magnet. Sedangkan arah induksinya menyinggung lintasan di titik manapun. Jadi kalau begitu, jika di titik S, maka arahnya itu pasti ke sini. Nah, seperti itu. Menyinggung lintasan ya, menyinggung sumbunya. Nah, oke, tapi harus tegak lurus dengan ini ya, dengan jari-jari efektifnya, karena kan garis singgung itu harus tegak lurus jari-jari. Ingat pelajaran matematika ya. Nah, terus kemudian yang disebabkan oleh I2, B2 arahnya kemana? Karena ini kawatnya lurus, ibu jari menunjuk arus seperti ini. 4 jari nunjuk titiknya, titik S. Arah telapak tangan Anda kemana? Oh, arah telapak tangan itu ke Anda kan ini. Berarti dot. Keluar bidang tegak lurus menuju Anda.
Jadi kalau begitu arah B2-nya itu di titik S adalah dot. Karena menuju Anda ya. Sekarang perhatikan. B2 itu keluar menuju Anda. Sedangkan B1-nya begini. Berarti kalau begitu apa artinya? Bahwa vektor medan magnet B1 dengan B2 itu pasti saling tegak lurus. Ya, perhatikan, B2 menuju Anda. Nah, sedangkan yang satunya ke bawah. Berarti dua vektor ini saling tegak lurus. Oke. Jadi saya tulis bahwa B2 dengan B1 itu tegak lurus. Kalau kita ngitung B1 ya kan sudah ada rumusnya. Induksi magnet oleh toroida itu kan μ0 I per apa? Dikali N ya, per 2 pi A. Jadi 4pi 10 pangkat min 7. Arusnya sudah diketahui nih ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Jumlah ditanya kan 400. Lihat ya soalnya. Terus kemudian dibagi dengan 2pi. Dikalikan dengan A. A-nya berapa itu? Ternyata 0,2. Jadi berapa ya ini ya? Ayo kita coret-coret. Coret-coret. Ini 10 dibagi ini. Sama ini habis ya. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 16 bagi 2. Itu adalah 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sekarang kita menghitung B2-nya ya. Nah, B2-nya itu disebabkan kawat lurus sangat panjang. Rumusnya masih ingat ya? μ0 I2 per 2 pi A2. Nah, kalau nggak ingat rumus ini ya balik lagi ke video saya sebelumnya. Ya, silakan tonton. 4pi 10 pangkat min 7. I2-nya kan 10 ya. Langsung masuk 2pi. A2 itu jarak titik S ke kawat yang kedua. Itu kan 5 cm. 5 cm itu kan 5 kali 10 pangkat min 2. Ini jadikan meter kan ya? Seperti itu. Yuk kita coret. Nah ini pesta coret lagi nih. Coret-coret ya. Oh 2 kali 5 10. Coret juga ini. Jadi kalau begitu ini hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Gampang banget ya hitung B2-nya. Ternyata apa? B1 di sini nilainya 2 kali B2 kan ya. 8 2 kali 4 itu. Ini kebetulan aja B1 2 kali B2 ya. Terserah yang bikin soal nanti berapa nilai arusnya, berapa nilai jari-jari lilitan itu mempengaruhi hubungan B1 dengan B2. Kalau mencari resultannya wong tegak lurus kok. Dua vektor tegak lurus itu berarti resultannya kan akar ya. Akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat. Begitu. Nah, tapi B1-nya itu 2 kali B2. Berarti kalau begitu apa ini? Ini dikuadratkan ya, B1-nya. 2B2 dikuadrat, berarti 4B2 kuadrat. Ditambah B2 kuadrat. Jadi kalau begitu, 5B2 kuadrat itu B2 akar 5. B2-nya mana? Ini. Jadi kalau gitu, 4 akar 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah itulah besar induksi magnet di DS pada sumbu toroida yang ditanyakan. It's very easy problem, not complicated. Physics is very easy and fun.